Hampir kurang lebih 1 bulan atau 3 minggu orang kebingungan dengan mencari minyak tanah. Tapi saat ini minyak tanah sudah di mana-mana. Berarti ada sebuah jawaban. Mengantri-ngantri minyak tanah. Sampai mau beribadah juga saya masih mengantri minyak tanah. Tapi hari ini minyak tanah sudah di mana-mana. Berarti ada sebuah jawaban. Berarti ada sebuah solusi. Jalan keluar. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Apa yang saudara mau butuhkan? Apa yang saudara mau perlukan untuk tahun 2023? Tahun 2021 akhir. Saya beresolusi dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dalam hidup saya akan berdiri di persekutuan doa. Dan di situ orang akan banyak datang. Saya nggak tahu di mana itu belum. Tapi Tuhan bawa perlahan sampai detik saat ini. Karena kita ada sebuah pengharapan, karena kita ada sebuah keyakinan, kita berprofetik kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Maka daripada itu, bagaimana supaya resolusi kehidupan kita ini akan terus ada dalam hidup kita, dan tahun 2023 itu adalah tahun kemenangan dalam hidup kita. Maka ada 5 hal yang akan saya sampaikan untuk saudara sekalian. Poin yang pertama adalah supaya resolusi tahun 2023 kita ada sebuah jawaban. Di saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saudara sambil berpikir, di 2023 ini Tuhan mau buat apa? Hutang lunas, hutang pasti lunas. Kami berdoa dari tahun 2020 supaya tahun 2022 hutang lunas. Tuhan buat beres, hutang lunas. Iya, saudara. Jadi sore tadi ini saya udah mandi selesai, istri saya pelecet bilang, Bapak hari ini bahagia sekali. Iya, sukacita. Bahagia sekali, saya bilang. Karena Tuhan buat luar biasa ya. Anak saya yang ketiga, kalau tadi saya nggak bisa bayar uang 150.000 untuk SPP dia, saya nggak bisa ambil rapot. Tapi sebelum itu di hari Kamis, Tuhan sudah menyiapkan uang itu. Iya. Di pada saat dari pembayaran, saya bilang, Pak ada uang. Sudah tenang, sah. Maka dia tahu pasti ada uang. Jadi saya bayar bebas, lunas, beres. Karena siapa? Tuhan buat luar biasa. Ketemu di jalan oleh seorang Pak pendeta, iya. Mari dulu. Karena siapa? Karena Tuhan. Nah, maka daripada itu, bagaimana resolusi 2023 saudara akan memegangnya dan dipastikan jawaban Tuhan luar biasa. Maka di awal Januari 2023 saudara belajar merendahkan diri saudara, sadar akan talenta saudara, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Karena kalau sekarang saudara tidak mau merendahkan diri saudara, kemudian juga tidak mau sadar untuk segera bertobat, kemudian juga tidak mau berbalik kepada jalan Tuhan, jangan bermimpi bahwa saudara akan menemukan sebuah jawaban yang luar biasa dalam diri saudara. Kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Dua Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Satu orang bisa membacakannya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yes. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hari ini saudara sadar untuk berbalik arah kepada jalan yang benar, menjauhkan jalan yang salah. Yang sudah punya istri satu, cukup satu saja, jangan cari yang lain. Karena istri kita itu adalah pilihan Tuhan, yang paling cantik, yang paling bahedo-denok, yang paling luar biasa. Maka saya beruntung, saya punya istri orang Flores, iya. Dia pekerja keras. Jadi saya santai aja, iya. Saya nggak banyak mikir, ya, nggak banyak pusing-pusing, nggak. Dia bisa masak, cuci pakaian, setrika pakaian, semua bisa semua. Jadi saya santai, bersyukur, ya. Pekerjaan-pekerjaan berat yang saya nggak bisa, dia bisa kerjakan, luar biasa. Jadi saudara juga yang sudah memiliki istri, sudah cukup satu istri. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Hebat saudara. Tapi kalau saya masih di zaman yang dulu, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Oh, boleh lima juga. Bahaya coba. Boleh lima. Bayangkan, udah lima, masih cari yang lain lagi. Jadinya pada saat saya mengenal Yesus, wow, Yesus ini terlalu hebat, terlalu luar biasa, saudaraku. Iya. Karena apa? Karena dia bukan membuat sebuah pemisahan, justru dia membuat sebuah kesatuan dalam kehidupan kita. Iya. Kita lagi bingung, kita lagi depresi, istri kita bisa menopang kita. Jangan takut, jangan bimbang, percaya kepada Tuhan. Iya. Karena kalau kita nggak bersatu, suami istri nggak bersatu, wah repot. Tapi di sini katakan bahwa atas namanya, nama Yesus disebut untuk apa? Kita merendahkan diri. Serendah-rendahnya bahwa kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Iya saudara. Kalau kita mau bekerja, mau bertindak tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa saudara. Tapi kalau kita mulai dengan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, apalagi berdoa tidak jemu-jemu, ditambah lagi dengan puasa, Tuhan itu terlalu hebat. Masalah kami adalah masalah keuangan dulu, pusing, stres, bingung, depresi. Sampai-sampai mau bunuh diri saudaraku, benar. Mama di sini adalah saksinya, kolon Bethesda, bengkel hati kita. Kita dirombak, kita ditekan, kita dihajar. Tetapi kalau respon kita benar terhadap Tuhan, maka teguran dan hajar itu membawa kita dari bawah menuju ke atas. Iya saudaraku. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang melihat dalam perubahan diri kita? Bukan kita, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat diri kita, tapi yang melihat perubahan kita adalah istri kita, anak-anak kita, teman sepelayanan kita, tetangga kanan kiri muka belakang, dan dipastikan juga adalah ibu dan bapak rohani dalam diri kita. Dia akan mengatakan bahwa ada perubahan dalam diri kita. Jadi resolusi 2023 nanti yang akan datang ini saudaraku, yang kurang lebih 14 hari ke depan, 2 minggu lagi akan segera kita tinggalkan saudaraku. Kita belajar untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Masalah kita tuh penting bagi Tuhan saudaraku, iya. Kami bukan cuma 1 juta, 2 juta, tidak. Ratusan juta rata, ngeri. Rumah kami hilang, tanah hilang, kendaraan hilang, baju-baju semua hilang, semua tidak ada. Tapi Tuhan ganti. Jadi pakaian saya ini mereknya Casio semua. Mereknya Casio. Apa? Dikasih orang. Iya saudaraku, betul. Luar biasa. Ini pak baju, ini pak celana, ini pak jam tangan, ini pak handphone. Iya. Tinggal motor yang belum saya dapat. Iya. Amin. Saya percaya 2023 saya dapat motor nanti, Grace. Pak tinggal ambil di dealer. Oh iya. Loh iya. Kenapa saya nggak bekerja, saya nggak ada usaha, nggak ada.
Hidup saya untuk melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan untuk mencari sebuah kehidupan. Enggak. Tadi pagi waktu saya mengambil rapot anak saya yang kedua, saya banyak bincang-bincang dengan Om Yunus. Karena ternyata anak kami satu sekolah. Banyak bincang-bincang. Om, 2023 nanti banyak yang muntaber. Mundur tanpa berita. Iya. Benar. 2023 kalau saudara tidak mau dekat dengan Tuhan, poin yang pertama ini saudara hati-hati. Saudara akan muntaber. Mundur tanpa berita. Iya. Karena apa? Ternyata untuk mengikut Yesus, Sang Juru Selamat dalam hidup kita, tidak gampang, tidak mudah. Ada sebuah lembah kekelaman, ada sebuah padang gurun yang harus kita lintasi, saudaraku. Kita nggak bisa berputar. Nggak bisa. 2019 saya mau berputar untuk menghindari masalah. Nggak bisa. Nggak bisa menghindari masalah. Harus menembus batas masalah tersebut. Disitulah ada kemenangan tahun 2022. Tuhan buat kemenangan yang luar biasa. Iya. Tinggal 2023, misi yang sudah saya buat. Iya. Saya sudah buat, saudaraku, visi misi. Kami ada persekutuan doa setiap hari Rabu. Kemudian saya pribadi sudah saya buat visinya. Ini hari ini juga Tuhan sudah buat visinya. Ya. Apa itu visinya? Membawa diri saya dalam pertobatan, keluarga dalam pertobatan, dan semua teman-teman juga dalam pertobatan dia. Karena untuk menjadi kesuksesan dalam diri kita, saudaraku, adalah hal yang utama. Dan yang terutama dipastikan adalah saya dan saudara harus bertobat. Nggak ada cara lain kalau tidak bertobat. Kalau hari ini saudara masih merokok, kemudian saudara berpikir bahwa 2023 saya akan sukses, jangan bermimpi. Karena saudara masih membuang uang. Betul kan? 2023 saudara masih emosi, masih marah terhadap anak-anak, terhadap istri, terhadap suami dan lain sebagainya. Jangan berharap ada sebuah kemajuan dalam diri kita. Enggak ada. Tapi bagaimana dari saat ini kita mulai belajar 2 minggu ini untuk belajar mengkuduskan diri kita kepada Tuhan. Dan Allah menciptakan kita sebelum dunia ini dijadikan. Efesus pasal 1 ayat keempat mengatakan demikian, bahwa kita harus hidup kudus, tanpa cacat dan celah dalam diri kita, saudaraku. Maka jawaban Tuhan akan luar biasa. Merendahkan diri, sadar, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Maka Filipi pasal 1 ayat ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Jadi kita berpadanan bukan dengan buku matematika, bukan dengan buku IPA, bukan dengan buku lain, tapi apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bukan cuma sekedar membaca, tidak. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita menggali, supaya ada sebuah jawaban yang luar biasa. Dan pada saat kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, pada saat Tuhan berbicara kepada kita adalah dengan cara membaca firman Tuhan. Karena kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita? Tidak akan ada jawaban, saudaraku. Tidak akan ada jawaban. Pada saat kita membaca firman Tuhan dengan luar biasa, dengan kesadaran kita, Roh Kudus akan membawa kita untuk berjumpa dengan Dia. Poin yang kedua, saudaraku, supaya kita bisa memiliki sebuah resolusi di tahun 2023 adalah kita bertekun dalam sebuah pengajaran yang sehat agar bisa mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa rohani. Inilah iblis yang tidak mau yang ada di dalam diri kita, bahwa kita bertumbuh, Iblis tidak mau, saudaraku. Iblis akan berusaha untuk hanguskan iman kita dengan cara menyerang kita, membuat kita bimbang, membuat kita khawatir, membuat ketakutan di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa bertumbuh dan kita tidak mau dihajar